Sabar itu sulit, tapi hadiahnya selangit. Ikhlas itu pahit, tapi endingnya selalu terbaik. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepon! Sebelum masuk ke season 3 film ini, bagi kalian yang belum menonton season 1 dan season keduanya, kita akan cantumkan di kolom deskripsi agar kalian lebih memahami keseluruhan alur ceritanya. Dan inilah season ketiga dari film. Film dibuka dengan ditampilkannya para bocah kere atau poju, kebalikan dari bocah tajir, yang terdampar di sebuah pulau tidak berpenghuni yang mereka beri nama Pojulandia. Untuk bertahan hidup, ikan adalah sumber makanan mereka dan air kelapa sebagai pengganti cairan sekaligus nutrisi. Satu sama lain bekerja sama, begitupun dengan Sarah yang identiknya putri dari seorang konglomerat. John memperhatikan Sarah begitu teliti saat membuat atap dari daun kelapa. Sedangkan JJ dan Kiara fokus mencari ikan dengan tombak ala kadarnya. Berbeda dengan Pop dan Cleo yang sedang mencari buah beri di dalam hutan. Karena salib harta karun itu sebagai warisan leluhurnya, Pop tidak akan menyerah untuk mendapatkannya lagi. Sarah seperti melihat kapal di ujung ombak sana, tapi menurut John itu sebatas halusinasinya saja. Meski terdampar di pulau tidak berpenghuni, bocah para pemburu harta karun ini merasa pulau ini bagaikan surga dunia karena di sini mereka bebas melakukan apapun. Tidak ada orang tua yang ngomel agar bangun pagi untuk berangkat sekolah. Dan inilah aksi nekat dilakukan JJ dengan melompat dari atas tebing. Suatu pagi, Pop melihat sebuah pesawat yang melintas. Guys, wake up! Dia segera pergi ke atas bukit diikuti teman-temannya. Pop segera menyalakan api unggun agar pesawat itu melihat mereka. Akhirnya pesawat itu berbalik dan mendarat di pulau ini. Tidak semua bocah menyambut baik kedatangan pesawat capung milik pria bernama Portis. Look at this guy. Tak punya pilihan, mereka semua naik ke dalam pesawatnya mengakhiri petualangan di Pulau Pojulandia. Portis mengaku pesawatnya digunakan untuk mencari ikan boboso. Sementara itu, Ward dan anak-anaknya sudah berada di kediaman pribadi mereka di Guadeloupe. Meski ayahnya belum pulih, Raffi mengatakan emasnya masih berada di dalam brankas, termasuk salibnya yang sudah diamankan. Tidak percaya dengan pengakuan Portis sebagai pencari ikan, Sarah curiga dia ditugaskan oleh ayahnya untuk mencari mereka semua. Saat John mengalihkan perhatiannya, diam-diam JJ mencari informasi di dalam tasnya. Mereka menemukan foto kapal Coastal Venture yang menguatkan dugaan Sarah. Saat pesawat ini hampir tiba di Barbados, inilah yang terjadi. Karena pesawatnya akan tenggelam, mereka semua keluar menyelamatkan diri, kecuali Kiara yang memilih untuk menyelamatkan Portis yang jatuh pingsan. Tak berselang lama, datanglah kelompok bersenjata Barbados yang menangkap Kiara. Portis menyuruh Kiara ikuti perintah mereka agar mereka tidak menyakitinya. Good luck. Seorang penjual barang antik bernama Michael datang menemui Raffi. Dia ingin melihat salib yang terbuat dari emas dan berlian itu. Raffi tidak mau menyebutkan di mana salib ini dia temukan, hanya ingin menjualnya. Selain institusi dan museum, menurut Michael hanya satu orang di Barbados yang menurutnya akan tertarik dengan harta karun ini. Dan inilah sosok penguasa Barbados yang sedang membaca koran tentang gurunya John yang menemukan buku hariannya Denmark Tenny. Berbekal dompet dan uang yang dicuri JJ dari tasnya si Portis, mereka memutuskan untuk menuju rumahnya si Portis demi mencari tahu kemana Kiara dibawa pergi. Kiara sendiri disekap di rumah penguasa pulau ini di dalam sebuah kamar. Tertarik dengan penawaran sales barang antik itu, Raffi memutuskan untuk menuju Barbados menemui Sultan yang tertarik dengan salibnya, meski Rose khawatir ini sebuah jebakan. Raffi ingin membuktikan kepada ayahnya bahwa dia bisa menghasilkan uang.
Ditemani Carla, ternyata Big John berada juga di pulau ini melihat pesawat yang membawa John dan teman-temannya dari pulau tidak berpenghuni. Dia beralasan tidak menghubungi anaknya itu karena tidak mau membahayakannya. Big John ingat betul dengan lonceng khusus yang akan dibunyikan di sore hari untuk memanggil anaknya pulang. Find my boy. Di dalam rumah Portis, mereka melihat foto kapalnya Sanjos, kapal Spanyol yang sesuai dari buku hariannya Dan McTenny. Apakah Portis seorang pemburu harta karun juga? Saat pilot itu masuk ke dalam rumahnya, ini yang terjadi. Ternyata Portis tidak bekerja kepada Ward, tapi penguasa pulau ini hingga polisi pun berada dalam genggamannya. Dari dalam tasnya, Pop menemukan amplop yang berisi uang imbalan setelah menyerahkan Kiara. Dalam amplop itu ditemukan logo Vauxhall yang ada hubungannya dengan orang yang menyekap Kiara. Come on, Portis, we're taking some clothes. Deal with it. Ditanya kepada petani, ternyata sekeliling lokasi ini dikuasai Vauxhall dan pemiliknya adalah juragan bernama Carlos Singh. Kiara awalnya mengira dalang penculikan dirinya adalah Raffi, padahal dia tamu dari Carlos Singh. Tujuan Carlos tidak hanya tentang salib yang bernilai ratusan juta dolar itu, tapi ada yang jauh lebih besar lagi. Harta karun ini disebutnya sebagai puncak pencarian terbesar. Di latar belakangi kisah 450 tahun lalu, seorang tentara Spanyol keluar dari cekungan Orinoco dengan membawa beberapa manik-manik emas yang didapatkan dari suku pribumi yang tinggal di kota emas bernama El Dorado. Sejak saat itu, banyak orang mencari keberadaan suku tersebut, dari mulai pemburu harta karun, kapten kapal, hingga banyak bangsa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan emasnya. Ribuan nyawa telah melayang, namun selalu gagal. Dan kini, Carlos membutuhkan mereka berdua untuk membantunya. Hanya satu yang Carlos inginkan, yaitu buku hariannya Dan McTenny. Kembali ke John dan Squad yang masuk ke dalam pekarangan rumah megahnya Carlos Singh. Tak main-main, rumah ini dijaga tentara pribadi layaknya bos kartel narkoboy. Kiara mengaku tidak tahu tentang buku itu. Raffi pun dilarang keluar dari rumahnya Carlos. You have to cross. Ternyata keberadaan para bocah ini terdeteksi kamera khusus berburu. Alhasil, ini yang terjadi. Kiara menyaksikan dari balik jendela saat Portis dieksekusi mati. Tim bersembunyi di dalam bangunan tua menghindari kejaran anak buahnya Carlos. Bosan dikurung di dalam kamar ini, Kiara meminta pengawalnya untuk memberitahu bahwa dia ingin bertemu Carlos. Tapi Kiara tidak mau memberitahu Raffi apa rencananya. No, I don't. Big John kesulitan untuk mencari tahu di mana anaknya berada. Namun ketika mendengar bunyi lonceng, seakan dia punya rencana. Dengan ponsel milik Portis yang dicuri oleh JJ, tim menyusun rencana untuk mengirimkan pesan kepada Carlos. Pura-pura mereka sebagai Portis yang sudah menyekap dua temannya Kiara. Tapi mereka tidak tahu, Portis sudah dibunuh Carlos. Alhasil, pesan mereka ditertawakan oleh Carlos. Captured your friends. Dia pun langsung mengirim anak buahnya karena dengan mudah dia bisa melacak posisi ponselnya. Ternyata salahnya si JJ lupa mematikan lokasinya. Sebelum pasukannya si Carlos tiba, tim membuat jebakan terlebih dulu. Di sisi lain, Raffi mengajak Kiara untuk memanfaatkan longgarnya keamanan Carlos agar bisa meloloskan diri dari rumah ini. Carla membantu Big John agar dia bisa membunyikan lonceng gereja. Tiba di lokasi, seluruh pasukan pribadinya Carlos mengepung gedung tua ini. Saat mereka masuk, ini yang dilakukan JJ dan timnya. Time up. Dua anak buah Carlos berhasil dijadikan sandera untuk digunakan tim menukarnya dengan Kiara. Namun ternyata juragan itu tidak peduli, menyuruh mereka bunuh saja anak buahnya. Tidak ada pilihan, John dan skuadnya segera kabur dengan menuruni tali.
Well, this is like the Hawks Nest Part 2. I'm not doing this. John sempat ragu, apalagi setelah dia mendengar bunyi lonceng. Akhirnya, mereka berhasil lolos. Sedangkan Kiara dan Raffi pura-pura ribut di dalam kamar. Padahal keduanya menyelinap keluar, tapi sebelum itu Kiara memotret lukisan dari suku emas itu. Naik ke atas truk pembawa kayu, Raffi lebih dulu melumpuhkan pegawainya Carlos. Sementara itu, John dan timnya bersembunyi di dalam kandang kuda. Mereka memikirkan rencana selanjutnya untuk membebaskan Kiara. Sedangkan John sendiri penasaran dengan sumber bunyi loncengnya yang berasal dari gereja di atas bukit sana. Big John berharap anaknya ingat dengan bunyi lonceng ini, meski sampai ini belum membuahkan hasil. Saat Raffi mengajak Kiara naik ke atas kapalnya, ini yang dilakukan Kiara. Okay, where you go? JJ mendapat pesan dari seseorang untuk bertemu di dermaga. Karena menggunakan kode Poju, Cleo yakin itu berasal dari Kiara. We gotta check, right? Tiba di sana, akhirnya JJ menemukan Kiara di atas kapal. JJ? Karena John mendengar kembali bunyi lonceng, dia memutuskan untuk pergi dulu ke atas gereja itu membawa ponsel yang diberikan Sarah. I love you. I love you, sir. Masalah muncul karena pasukan Carlos mulai mengepung dermaga. Where's Sean B? No. Tidak ada pilihan, Sarah memutuskan untuk meninggalkan John. We'll find John B later. Apakah John akan bertemu dengan ayahnya yang selama ini dia yakini telah meninggal? John kembali mengingat masa kecilnya saat dibesarkan oleh ayahnya karena ibunya pergi saat dia masih berusia 3 tahun. John sangat menyayanginya karena ayah itu tidak protektif, berperan layaknya teman dalam hidupnya. Yang John sesalkan, perselisihan terjadi saat dia terakhir kalinya bertemu hingga ayahnya dinyatakan hilang dan meninggal dunia. Masuk ke dalam gereja, akhirnya John bertemu kembali dengan ayahnya yang ternyata masih hidup. What took you so long, Bird? For another time. Tidak ada waktu untuk melepas rindu. Keduanya harus kabur karena anak buah Carlos memburunya. Rasa bersalah menghantui Sarah dan teman-temannya karena meninggalkan John. Karena teman-temannya sudah pergi, John diajak oleh ayahnya untuk pulang menggunakan kapalnya. John segera menghubungi temannya untuk kembali pulang ke Outer Bank. Tapi saat John mengatakan dia menemukan ayahnya, suaranya tidak terdengar oleh Sarah. Sesuai perintah John, akhirnya Sarah dan teman-temannya berlayar untuk kembali pulang. Dibawa ke tempat persembunyiannya, John melihat sebuah buku yang berjudul El Dorado. Ternyata Big John sedang menelusuri kampung emas itu sesuai dengan yang diceritakan Carlos. John makin tidak mengerti karena ayahnya ini punya hubungan dengan Carla. Dan dari wanita itu pula, Big John mendapatkan kapal. Now that I found you, I'm gonna owe her something. We gotta go. Karena terkatung-kantung tanpa uang dan kapal, Raffi menipu seseorang untuk mendapatkan dompet dan identitasnya. Setelah itu, dia naik kapal umum untuk berlayar kembali pulang ke Guadeloupe. Pop tidak sengaja melihat kedekatan antara JJ dan Kiara yang membuat hatinya terluka. Ternyata, Big John harus mampir dulu ke rumah temannya untuk mengambil sesuatu. Big John mengambil sebuah ukiran batu yang disebutnya petunjuk arah Orinoco yang akan membawa mereka ke El Dorado. Tiba-tiba, si Carlos datang juga ke sana untuk mencari John dan ayahnya. Keduanya berhasil kabur dari sana melalui jendela.
I see it. I got you. Damn it. Hurry up. I don't know. We gotta go. Move those feet. Di atas kapalnya, Big John menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya saat terdampar berbulan-bulan di Pulau Betting setelah Ward mencoba membunuhnya. Carlos berhasil melacak kapalnya lalu mengirim anak buahnya. Big John menyerang salah satu anak buahnya lalu meninggalkannya di sana. Jadi sebenarnya itu bukanlah jasadnya, melainkan jasad anak buah Carlos. Setelah itu, Big John disekap di rumahnya Carlos, memaksanya membeberkan semua yang dia ketahui tentang El Dorado sebagai jaminan dirinya akan dibiarkan hidup. Suatu hari, saat Big John memutuskan untuk kabur membawa ukiran batu ini, karena membutuhkan perbekalan, Cleo dan Pop bekerja sama untuk mencurinya dari sebuah toko. Cleo sempat terciduk, tapi akhirnya mereka berhasil kabur. Giliran John yang mengaku sudah bertunangan dengan Sarah, putrinya Ward. Meski mereka tahu bagaimana jahatnya Ward, ayahnya John tetap merestui hubungannya dengan Sarah. Cleo menghibur Pop yang murung karena kecewa kepada JJ dan Kiara. Apakah Pop akan move on dari Kiara dan memilih Cleo yang masih jomblo? Big John menunjukkan peta lokasi kotak emas yang disangka banyak orang berada di atas cekungan Orinoco. Faktanya, emas dan salibnya itu berasal dari El Dorado, dan potongan batu ini adalah petunjuk untuk menuju ke sana. Batu inilah yang harus mereka terjemahkan. Karena batu ini terpotong, jawabannya ada pada buku hariannya Dan McTenny. Dan karena itulah Carlos begitu ngotot mendapatkannya. Kenapa mereka pulang? Karena John memiliki salinannya yang disimpan di dalam mobil dan buku aslinya berada di tangan guru sejarahnya. Raffi ditugaskan oleh ayahnya yang sudah membaik untuk kembali ke Outer Banks menjual aset mereka yang tersisa di sana seperti properti sewaan termasuk Tenny Hill. Singkat cerita, John dan ayahnya tiba di rumah mereka, lengkap dengan loncengnya yang diingat dengan baik oleh John hingga keduanya bisa kembali bertemu. Di malam hari, John dikejutkan dengan kemunculan Carlos yang menyerang ayahnya. Tiba-tiba, dia dikejutkan oleh Sarah yang sudah pulang. John memberitahu Sarah bahwa ayahnya masih hidup. Namun ternyata ayahnya tidak ada di sana. Dad! Hey. Ternyata, Big John sedang mencari salinan dari buku hariannya Dan McTenny di dalam mobilnya John. Tapi buku itu sudah hancur akibat air. Sarah baru percaya setelah melihat langsung ayahnya John. Sarah akan pulang dulu ke rumahnya untuk mengambil pakaian. Sementara itu, Kiara diantar pulang oleh teman-temannya. Mengira akan kembali diomeli, ternyata orang tua Kiara lega melihat kembali putrinya. Sedangkan JJ bernasib sial karena rumahnya sudah diberi garis polisi. Dia hidup sebatang kara. Berbeda dengan Pop yang minta persetujuan orang tuanya untuk menampung Cleo yang telah berjasa menyelamatkannya. Sebelum diajak ayahnya pergi, Big John meninggalkan pesan untuk teman-temannya jika dia pergi bersama ayahnya. Tujuan mereka ke rumah guru sejarahnya John yang bernama Pak Sun yang memiliki buku harian aslinya. Mereka masuk karena tidak melihat ada siapapun di sana. Namun tiba-tiba, Stay down. Don't even think about getting up. Bitch. Sorry, buddy. ternyata si kapten kapal dan anak buahnya sudah lebih dulu mendapatkan diary tersebut. Pak Sun telah disekap oleh mereka. John diajak ayahnya untuk segera pergi mengejar mereka yang kabur menggunakan kapal. Pengejaran dilanjutkan dengan jet ski milik temannya John. Big John meminta mereka mendengarkan dulu penawarannya untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada menyerahkan buku itu kepada Carlos. Diam-diam mereka berencana untuk membunuh John dan menyerahkan ayahnya kepada si Carlos. Saat mendekat, ini yang dilakukan ayahnya John. Went missing. Been threatening the only two guys. Simple business proposition. Go well for all of us. John tidak menduga ayahnya nekat membunuh dua orang ini tepat di depan matanya. JJ ikut senang setelah mengetahui John menemukan ayahnya yang ternyata masih hidup.
Tapi masalahnya kini ada pada JJ sendiri yang tidak berani mengungkapkan perasaannya kepada Kiara. Dia merasa hanyalah anak miskin yang tidak punya harapan untuk masa depan. Sangat jauh dengan Kiara yang merupakan anak orang tua tajir. Rasa bersalah menghantui Ward yang hampir membunuh putrinya sendiri. Karena salib emasnya sulit untuk dijual, Ward berpikir untuk menyumbangkannya ke museum. Meski rencana ini dia yakin tidak disetujui oleh Raffi. Di saat Sarah sedang mengambil barang-barang pribadinya, dia tidak sengaja mendengar suara kakaknya yang berbicara dengan Ward melalui sambungan telepon. Raffi tidak setuju dengan rencana ayahnya menyumbangkan salib itu ke museum. Keberadaan Sarah di sana hampir saja diketahui Raffi. Pop menceritakan salib emas milik leluhurnya itu kepada orang tuanya dan kini dikuasai oleh Raffi. Dia berjanji akan merebutnya kembali karena harta karun itu milik keluarganya. John hanya bisa terdiam setelah melihat ayahnya menenggelamkan jasad dan kapal dua penjahat itu. Sarah memberitahu Kiara bahwa Raffi ditugaskan ayahnya untuk membawa salib itu ke Wilmington besok malam. Meski dilarang orang tuanya, Kiara bersedia untuk kembali beraksi dengan teman-temannya. Kembali ke si Raffi yang menemui Barry untuk minta bantuannya, meski terakhir kali bertemu Barry telah menjebaknya agar dia ditangkap polisi. Raffi menyuruh si Barry mencuri salib emas itu dari tangannya sendiri. Ini dikarenakan dia tidak setuju dengan rencana keluarganya untuk memasukkan salib itu ke museum. Barry setuju asalkan hasilnya dibagi dua. Kembali ke markas, JJ menyelesaikan permasalahannya dengan Kiara agar tidak ada lagi canggung di antara keduanya. Dari buku harian Dan McTenny yang dibaca Big John, ternyata ada seorang pendeta yang selamat dari kapal Sanjos. Pendeta itu dimasukkan ke ruang kargo, tapi pendeta itu meninggal akibat penyakit malaria. Dia dikubur bersama barang-barangnya saat berlabuh di Charleston. Gereja inilah yang akan didatangi Big John tempat pendeta itu dikuburkan. Tiba-tiba John menghentikan mobilnya. Dia masih tidak percaya dengan tindakan ayahnya ini yang menghilangkan nyawa orang lain dengan dinginnya. Big John kembali membujuk anaknya. Tindakan terpaksa itu dia lakukan karena tidak mau kehilangannya. Biarkan itu menjadi bebannya karena mereka harus melanjutkan perburuan harta karun ini. Departemen Sheriff dalam tayangan beritanya menyebut 4 remaja yang sebelumnya dinyatakan hilang kini telah kembali pulang. Termasuk Big John yang sebelumnya dinyatakan telah meninggal dunia, faktanya masih hidup dan telah kembali ke rumah. Tak hanya Raffi, tapi juga Topper yang melihat berita bahwa Sarah kembali ke pulau ini. Di markasnya anggota Poju, Sarah membeberkan apa yang dia dengar tentang rencana Raffi membawa salib emas itu ke Wilmington malam ini menggunakan kereta relik. Karena John pergi dengan ayahnya menggunakan Twinkie, Pop akan coba meminjam truk milik babehnya. Tapi ternyata si babeh menolak dengan tegas karena truknya digunakan untuk mencari nafkah. Meski begitu, Pop masih beruntung diizinkan pergi. Namun, harus tetap berhati-hati. Appreciate you, Pop. Don't break any laws. Tiba di Charleston, Big John dan putranya ini mencari gereja tua yang kini sudah berubah jadi restoran Thailand dan semua yang tersisa sudah dipindahkan ke Museum Charleston. No. Damn Thai restaurant. Orang tua Kiara tidak percaya ketika putri mereka menyebut Ward masih hidup. Meski JJ ikut membantu meyakinkan mereka untuk membantu Pop mendapatkan kembali pusaka leluhurnya, tetap saja Mami dan Papihnya Kiara tidak percaya. Mereka malah menghina JJ dengan sebutan anak bara gajul yang membawa pengaruh negatif untuk Kiara. I care about is my daughter. Yes, I was never better off. Y'all have a good day. Yeah. Tidak bisa melarang lagi untuk kesekian kalinya, emaknya Kiara memberinya ponsel dan kartu kredit untuk bekal petualangan dia selanjutnya. Sorry. I think the same about me. Masuk ke museum, Big John mengaku sebagai dokter ahli palalu genetika. Mencari informasi tentang barang yang diambil dari gereja Trinity tahun 1880-an, tidak bisa sembarang mengakses. Arsipnya kini berada di gudang museum Jalan Broad. Hanya direktur seperti Nona Flannery ini yang bisa masuk ke sana. Berkumpul di atas kapal, tim kesulitan mendapatkan kendaraan untuk membawa salib yang akan mereka rampas dari tangan Raffi. Kebetulan di sana mereka melihat Topper. Dan mau tidak mau, Sarah yang bisa membujuknya karena Topper si bocah tajir memiliki kendaraan dan perlengkapan yang mereka butuhkan. Sarah awalnya tidak setuju karena dia tidak mau melukai hatinya John lagi. Tapi teman-temannya menjamin akan mengerti karena ini urusannya dengan harta karun.
John disuruh babehnya untuk mengancam si nona direktur itu agar menyerahkan kartu aksesnya di bawah todongan pistol. John sempat menolak, tapi ayahnya bersikeras menyuruhnya. So you start a little lesson. What did you want me to do? Hey, see? It's empty. Alhasil, John mengancam wanita tersebut dengan lemah lembut meski dia membawa pistol. Alhasil, direktur museum itu tidak takut sama sekali. You need to be ashamed of yourself. Ain't exactly Jesse James, are you? Dengan kegenitannya, Sarah berhasil membujuk Topper untuk meminjam truknya yang akan digunakan membawa pusaka keluarganya Pop. I can't ask you to do that. Oh, seriously, literally anything for you. My dad's... Tiba di gudang museum, mereka berhasil masuk setelah mengganjal pintunya. Sementara itu, Sarah dan tim sudah berada di atas gerbong kereta untuk mencari posisi salib berdasarkan nomor kargo yang dia dapatkan dari kakaknya. Science is actually pretty sound. Science. You all wait here? Masuk ke dalam gudang penyimpanan arkeolog, Big John menemukan barang-barang yang diambil dari gereja Trinity. Swords, scabbards. Look at this boy. Cleo dan Pop menemukan gerbong yang mereka cari, namun tiba-tiba kereta itu mulai bergerak. This is our car. Tim menyusun rencana untuk menghentikannya. If it gets to that, yeah, I'll do it for Pope. Akhirnya, John menemukan potongan batunya yang disebut Kalinago. Dan benar saja cocok dengan batu yang dibawa oleh Big John. Menggunakan kabel jumper yang dibentangkan di atas rel, JJ dan Kiara berhasil menimbulkan konsleting sampai lampunya berubah menjadi warna merah. Now, all you have to do... Sides of the track. Yes! Tim berhasil menghentikan laju keretanya. Train stopping. Di luar dugaan, John kehilangan mobilnya. Mereka heran mobil sebutut itu ada yang mencurinya. Ternyata ditemukan pesan yang berasal dari Carla yang menyebut telah membawa Twinkie. Saat membuka gerbong, Pop diciduk petugas rel. Hey, what are you doing here? Mereka beralasan sebagai pasangan yang tidak direstui emak sama babeh dan karena itu minggat dari kampung halaman. Akhirnya mereka diizinkan untuk naik ke atas kereta. Throw that in the back for me. I can't stop what I don't see. All right, go. Setelah berhasil menjebol pintunya, datanglah Sarah dan Topper membantu mereka mencuri paket yang berisi salibnya. How's it looking? Still searching. Development. This is it. All right, Topper, help me! all right. Tak berselang lama, datanglah polisi mengejar mereka. The cops are coming. They took something off the train. Setelah menaikkan Kiara ke atas mobil, JJ berbalik arah berbuat nekat berhadapan dengan mobil polisi. Get ready to jump. Easy now. Sarah sendiri meminta Topper untuk balik arah membantu JJ. Tepat di atas jembatan, ini yang terjadi. Meski motornya hancur, ternyata si JJ baik-baik saja. Let's roll. Sementara itu, John dan ayahnya datang ke rumah Carla melihat mobil mereka ada di sana. Big John menceritakan tentang si pendeta dan kain kapannya yang Carla percaya bisa menyembuhkan penyakitnya. I came down here to see you, of course. You found your son? Mengaku menemukan kain kapannya di dalam museum, Big John memberikannya kepada Carla. When you left here, thousands of years. Carla mengusapkan kain kapan tersebut, lalu dia berdiri melepas tongkatnya. Ajaibnya, Carla bisa berjalan tanpa tongkat tersebut meski awalnya John sangat ragu. Akhirnya mereka pergi membawa si Twinkie. I believed it. Kembali ke tim yang meminta Topper mempercepat laju mobilnya. Dan tiba-tiba kotak salib itu terjatuh. Di luar dugaan, ternyata isinya hanya ban bekas. Mereka telah diprank oleh si Raffi. Karena faktanya salib itu sudah berada di tangannya.
Raffi dan si Barry berencana untuk melelehkannya. Apakah dia berhasil? We're going to hell, that's for sure. John diminta ayahnya untuk merahasiakan temuan mereka tentang El Dorado ini kepada teman-temannya. Dia beralasan tidak mau membahayakan mereka, dan lagi-lagi John hanya bisa menurutinya saja. Tampak Pop dan JJ begitu senang bisa bertemu kembali dengan Big John layaknya teman yang sudah lama tidak bertemu. Kepada skuadnya, John mengatakan dia dan ayahnya gagal mendapatkan petunjuk di Museum Charleston. Tapi sebagai sahabat yang sama-sama merasakan pahit dan manisnya petualangan, mereka bisa membaca ada sesuatu yang disembunyikan oleh John. Meski sudah membujuknya, tetap saja John tidak mau memberitahu meski itu kepada Sarah. Disinilah Sarah mulai merasa tidak dihargai oleh John. Raffi pura-pura tidak tahu saat ayahnya mengatakan salibnya telah dicuri di atas kereta. Dia mengaku tidak terlalu mempedulikannya, toh salib itu akan dimasukkan ke museum. Tak sampai di situ, Raffi menolak menjual aset mereka di Tenny Hill, termasuk menutup kantornya. Inilah yang membuat Ward marah kepada Raffi, karena Raffi merasa sudah waktunya dia memimpin, karena ayahnya sudah mati. Petualangan John dan babehnya berlanjut ke temannya yang seorang arkeolog bernama Dr. Kelly. Tiba di rumahnya, ternyata Kelly telah meninggal dunia akibat serangan jantung. Temannya yang bernama Eric menyebut kematiannya sangat aneh karena Kelly baru saja pulang dari ekspedisi dari penemuan terbarunya di Amerika Selatan. Kepala ekspedisinya disebut bernama Profesor Sowell, yang ternyata mentornya Big John. Sarah bermaksud meminta bantuan Kiara agar bisa tinggal di rumahnya, tapi orang tuanya melarang. Setelah itu, Sarah datang ke rumah JJ, tapi dia tidak ada di sana. Luntang-lantung tidak jelas, Sarah putuskan mencuri bir di kafenya si Topper. Kesempatan ini dimanfaatkan Topper untuk merayunya kembali. Momen tepat karena Sarah merasa tidak dihargai oleh John. Sarah kembali bergaul dengan para bocah tajir lamanya. Kondisi sama dialami oleh JJ yang ditolak bekerja di restoran tempat dulu dia bekerja. Di waktu yang sama, JJ tidak sengaja melihat Raffi dan Barry di atas kapal. JJ mendengar Raffi telah melelehkan salib itu lalu dibuat potongan kecil untuk dijualnya secara bertahap. Informasi penting itu JJ beritahukan kepada Pop. Dia terpancing amarahnya karena pusaka leluhurnya telah dihancurkan oleh si Raffi. Tidak akan tinggal diam, Pop akan membuat perhitungan. Tiba di rumah Profesor, John dikejutkan oleh seseorang yang menyerangnya, dan ternyata itu Profesor Sowell. Dia mengaku bersembunyi karena ada seseorang yang sedang mengincarnya. Diajak ke menara mercusuar, Topper mulai berhasil merayu Sarah agar berbalik menyukainya lagi. Tidak bisa dipungkiri, parasnya yang cantik membuat Sarah dengan mudah menaklukkan pria tajir manapun yang dia mau. Ayah Pop mengaku kehilangan pistol pribadinya. JJ dan Cleo menyadari Pop yang mengambilnya untuk menuntut balas kepada Raffi. Profesor membeberkan ekspedisinya di pegunungan Venezuela, tepatnya di lembah sungai Orinoco. Dari 5 orang yang ikut dalam ekspedisi, 3 diantaranya telah tewas. Tinggal tersisa si profesor ini dan 1 orang lagi. John menunjukkan ukiran batu yang disebut Jinomon dari Solana atau tongkat yang membentuk bayangan. Jika benda ini diletakkan di tempat dan waktu yang tepat, akan memberi petunjuk atau arah ke El Dorado. Setelah didesak, Profesor menunjukkan gambar situs Solana. Namun tiba-tiba John dan babehnya ikut ditangkap, dan ternyata dalangnya adalah si Carlos. Big John awalnya akan dibunuh, namun Carlos akan membawanya karena hanya dia yang bisa menerjemahkan apa yang tersirat di atas Jinomon itu. Sedangkan John yang akan dieksekusi mati dengan jarum suntik berhasil meloloskan diri. Pop hampir saja melepaskan tembakan ke arah Raffi, namun Cleo lebih dulu datang untuk mencegahnya sebelum dia berbuat konyol. Kembali ke markas, John meminta maaf kepada JJ karena sikapnya yang salah setelah dia melihat ayahnya membunuh 2 orang untuk melindunginya. Dan kini John butuh bantuannya untuk menyelamatkan kembali ayahnya. Apakah Sarah menyesal telah selingkuh dari John? Ward nekat kembali pulang ke pulau ini. Padahal dia terancam ditangkap polisi karena berbagai kejahatan yang pernah dilakukannya. Perasaan bimbang dialami oleh Sarah. Siapakah yang akan dia pilih antara John si pemuda miskin atau Topper si bocah tajir? Saat berdua dengannya, Sarah dibuat malu karena Kiara melihatnya. Dia membatalkan sarapannya lalu pergi bersama Kiara.
John dan JJ kembali ke rumahnya si profesor untuk mencari petunjuk. Akhirnya, dia menemukan kertas tentang situs Solana dan kata-kata terakhir yang diucapkan si profesor kepadanya adalah Neville, si pemandu ekspedisi. Karena dia orang terakhir yang tahu tentang ekspedisinya, mereka segera pergi untuk mencarinya. Raffi dikejutkan dengan kemunculan ayahnya. Ward sempat tidak percaya bahwa Raffi telah melelehkan salibnya lalu menjualnya secara bertahap emas-emasnya. Dia juga menolak untuk kembali ke Guadeloupe hingga Ward tidak bisa melarangnya. Sarah mendapat pesan dari adiknya yang mengaku telah kabur, dan karena itu dia meminta Sarah menemuinya di kondominium. John dan JJ menemukan kapal sekaligus tempat tinggalnya Neville, dan ketika mereka masuk, setelah menjelaskan perkaranya, Neville tidak percaya Profesor Sowell telah dibunuh juga. John butuh bantuannya untuk memberitahu lokasi Eldorado demi menyelamatkan ayahnya. Dan tiba-tiba, mereka berhasil lolos dari upaya pembunuhan yang dilakukan anak buahnya Carlos. Raffi dan si Barry menjual bongkahan emas dari salib yang mereka lelehkan untuk mendapatkan kekayaan. Uang itu mereka gunakan untuk pesta pora dengan para gadis seksoi. Dalam kondisi mabok, si Barry mempengaruhi Raffi untuk membunuh ayahnya agar Raffi bisa berbuat apapun yang dia mau. Saat belajar, Pop tidak bisa lepas dari pikirannya untuk menemukan asal-usul dari mana leluhurnya Dan McTenny mendapatkan emasnya. Guru sejarahnya memberi saran untuk melihat kembali arsip keluarganya. Bermaksud untuk menemui Wizzy, ternyata Sarah bertemu dengan ayahnya. Sarah meluapkan amarahnya karena putrinya ini hampir mati karenanya. Dan kini Sarah merasa seperti gelandangan yang tidak punya uang dan tempat tinggal. Ternyata ayahnya ingin minta maaf atas semua perbuatan buruknya dan karena itu dia memberikan kartu kredit untuk bekal hidupnya. Neville menceritakan sejarah Eldorado yang pertama kali ditemukan oleh Raja Guajiro. Meski emas itu sangat melimpah, tidak sembarang orang bisa mendapatkannya kecuali berhasil melewati tes Ginomon. Mereka yang gagal dipastikan akan mati. Bagi John, dia tidak mempedulikan emasnya, hanya ingin keselamatan ayahnya. Akhirnya, Neville memberitahu John peta dan arah untuk menuju Eldorado. Di sisi lain, Carlos sedang membawa Big John menuju Eldorado sekaligus memaksanya untuk menerjemahkan Ginomonnya. Sarah hadir dalam acara ulang tahun pernikahan yang digelar orang tuanya Kiara. Di waktu yang sama, hadir juga Topper di sana. Yang menariknya, John dan JJ datang juga ke sana bermaksud menjemput dua gadis ini untuk ikut dalam petualangan selanjutnya menyelamatkan Big John. Saat menemui Sarah, lebih dulu John minta maaf karena sikapnya yang salah. Tapi yang membuat John tidak habis pikir saat Sarah mengaku tadi malam indahoy dengan si Raffi. Api cemburu membara dalam hatinya John. Saat itu juga John memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Perselisihan yang sama terjadi antara JJ dan Kiara. Padahal Kiara sangat mencintai JJ, tapi JJ merasa tidak layak. Melihat si Topper berpelukan dengan Sarah, saat itulah John meluapkan emosinya. Sementara itu, Pop menemukan surat yang ditulis oleh Dan McTenny untuk putrinya dan masih disegel dengan simbol gandum. Dalam surat itu, Denmark menceritakan pertemuannya dengan si pendeta yang berbicara tentang arca dan kotak emas. Disinilah awal mula Denmark mendapatkan emas-emas tersebut. John memukul lonceng yang biasa dilakukan ayahnya, berharap giliran dia yang segera pulang. Kini dia harus mencari cara agar bisa terbang ke Amerika Selatan untuk menyelamatkan ayahnya sebelum dibunuh Carlos. Tiba-tiba, Sheriff datang ke sana untuk menangkap John karena tindakan pemukulan yang dilakukannya kepada Topper. Karena John tidak mau keluar, si Sheriff memasang alat pelacak di mobilnya John. Have it your way. It's a little sketchy, might not. You're gonna get all negative. Look, I would settle for a quarter. Raffi kembali terpancing emosinya karena Ward akan kembali mengambil alih perusahaannya. Dia juga akan menjual Tenny Hill dan mereka berdua bisa pergi dari pulau ini. Ward tidak takut meski Raffi akan melaporkannya kepada Sheriff. Bahkan Raffi berani menodong ayahnya sendiri.
Sarah datang ke rumah Topper berharap dia tidak akan melaporkan John kepada polisi. Namun ternyata Topper dan ibunya sepakat untuk menuntut John sekaligus meminta Sarah menjadi saksinya. Disinilah Sarah menyadari Topper tidak sebaik yang dia duga. JJ mengajak John menemui kenalan ayahnya dulu yang bernama Mike. Tak main-main, Mike ini seorang penyelundup narkoba yang mengimpor barangnya dari Amerika Selatan. Mereka berdua akan membantu Mike menjadi kuli panggul asalkan diizinkan ikut terbang ke Venezuela. Rencana JJ berhasil, menyuruh mereka kembali nanti sore. Untuk membantu John menemukan kembali ayahnya yang dibawa Carlos ke Venezuela, Sarah kembali menemui ayahnya karena dia berjanji akan melakukan apapun demi menebus kesalahannya. Singkat cerita, JJ dan John kembali menemui Mike untuk membantunya bongkar muat narkoboy. Namun ternyata mereka ditugaskan untuk mengantarkan paket narkoba itu ke Elizabeth City. Dalam perjalanan, mereka berdua ketar-ketir setelah melihat polisi sedang menilang mobil. Alhasil, ini yang terjadi. Sementara itu, Carlos sudah membawa Big John menuju pedalaman Venezuela untuk menemukan El Dorado. Big John mengaku rela meninggalkan akademisnya untuk menjadi dokter demi membuktikan kepada anaknya bahwa dia bukan pecundang. Raffi menyuruh Barry untuk menghabisi ayahnya karena dia tidak mau dikendalikan lagi olehnya. Setelah meninggalkan truk muatan narkoboy itu, JJ dan John saling menyalahkan satu sama lain. Tak diduga, sheriff sudah berada di depan mereka untuk menangkap John dalam kasus pemukulan terhadap Topper. Padahal, John sudah terdesak untuk segera pergi ke Amerika Selatan menyelamatkan ayahnya. Pop dan Cleo datang menemui Kiara untuk melihat foto lukisan yang dia dapatkan dari rumahnya Carlos. Faktanya, gambar hieroglif yang dibuat Dan McTenny untuk putrinya sama persis dengan artefak yang ditemukan di El Dorado. Informasi penting ini bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan ayahnya John. Datang ke kantor polisi, Sarah sudah ditunggu Topper yang ingin membuat laporan karena John sendiri sudah ditahan polisi. Sarah membujuk Topper untuk menunda laporannya 1 hari lagi karena John akan pergi ke Amerika Selatan menyelamatkan ayahnya dan tidak akan kembali ke pulau ini. Sarah berjanji akan tetap di pulau ini bersama Topper. Akhirnya, Topper menunda tuntutannya dan John kembali dibebaskan. John kembali luluh setelah mengetahui Sarah yang membebaskannya. Kini, Sarah mengajak John untuk bergabung dengan teman-teman lainnya karena dia punya cara untuk membawa mereka ke Amerika Selatan. Sarah mengaku diizinkan ayahnya untuk menggunakan pesawat yang akan mereka gunakan terbang ke Venezuela esok hari. Sebelum itu, Sarah meminta teman-temannya untuk kembali kompak seperti saat mereka berada di Pulau Pojulandia. Karena Sarah sulit dihubungi, Topper mulai menyadari telah dipermainkan oleh Sarah. Ditambah lagi ucapan dari Topper yang menyebut Sarah sedang bersama John. Datang ke rumah John, Topper melihat dengan jelas Sarah sedang bersama John. Topper yang sudah tidak tahan lagi memutuskan untuk membakar rumahnya, padahal mereka semua masih berada di dalamnya. Meski John dan skuadnya selamat, namun rumahnya habis terbakar, tidak menyisakan apapun selain kayu suluh. Karena pesawatnya akan datang 1 jam lagi, Pop akan pamit terlebih dulu kepada orang tuanya. Begitupun dengan Kiara. Sedangkan JJ akan berkemas terlebih dulu. Raffi kembali meminta ayahnya untuk meninggalkan pulau ini, namun Ward menolaknya. Pop akhirnya diizinkan pergi oleh ayahnya setelah Cleo berjanji akan menjaganya. Di saat JJ sedang mengemas pakaian, muncul si Mike yang datang untuk minta ganti rugi karena dia kehilangan muatan narkoboynya. Untung saja JJ berhasil kabur lebih dulu. Nasib sial menimpa Kiara yang tiba-tiba dijemput paksa oleh pihak sekolah asrama atas permintaan orang tuanya. Kiara sama sekali tidak bisa melawan, padahal teman-temannya sudah menunggu. Karena Kiara tak kunjung tiba, JJ langsung pergi menggunakan Twinkie untuk menjemputnya. Ternyata Kiara sudah dibawa pergi pihak asrama, namun orang tuanya tidak mau memberitahu JJ. Dibawa ke asrama yang mendapat penjagaan ketat, Kiara sempat mencoba kabur saat pura-pura masuk ke toilet. Tapi rencananya gagal. Raffi baru sadar telah melakukan kesalahan setelah ceweknya ini yakin dia orang baik. Ternyata si Barry lebih dulu menugaskan seorang pembunuh bayaran untuk menghabisi Ward. JJ segera meluncur ke sekolah asramanya setelah mendapat informasi dari si Ricky.
Saat JJ menghubungi John untuk menunggunya, tiba-tiba masalah muncul karena Mike berhasil menemukannya. Sebelum mereka menembaknya, JJ menawarkan kerjasama untuk mendapatkan emas harta karun yang berada di Amerika Selatan. Dan karena itulah, JJ butuh bantuan Mike untuk membawanya terbang ke sana. Raffi baru mengetahui Barry mengutus pembunuh bayaran untuk menghabisi ayahnya. Saat itu juga, Raffi segera pergi untuk menyelamatkan Ward. Topper datang ke landasan untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada Sarah yang telah mempermainkannya. Yang membuat John curiga dari mana Topper mengetahui rumahnya terbakar. Topper segera memberitahu Sheriff untuk menangkap John di landasan pesawat. Datang ke asrama, JJ pura-pura sebagai sepupunya Kiara yang ingin menyampaikan berita duka. Dan inilah yang terjadi kepada Ward. Untung saja Raffi datang tepat waktu menyelamatkan ayahnya. Dia segera membawanya pergi karena ada seseorang yang mengenali Ward. Sebelum dipindahkan ke barak nomor 6, Kiara meninggalkan pesan agar JJ membacanya. Setelah mendapat laporan, Sheriff dan anak buahnya segera memburu John dan Ward yang ternyata masih hidup dan kini menuju lapangan terbang. John dan teman-temannya tidak menduga melihat kembali Ward yang diantarkan oleh Raffi dalam kondisi terluka. Dia dibawa masuk ke dalam pesawat. Mau tidak mau, John dan teman-temannya tetap terbang dengan pesawat ini meskipun Ward ada di dalamnya. Meski Raffi yang sebelumnya mengirim pembunuh itu, tapi Ward merasa bangga karena putranya ini datang kembali menyelamatkannya. Pesawat segera lepas landas sebelum polisi datang menangkap mereka. Sementara itu, JJ menyelinap masuk ke dalam asrama untuk menjemput Kiara. Keduanya mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Dan setelah itu mereka pun celepot. Keluar dari asrama, mereka dijemput oleh Mike untuk menyusul sahabat mereka yang sudah terbang lebih dulu ke El Dorado. Di atas pesawat ini, Ward meyakinkan John bahwa dia hanya ingin membantunya dan mereka semua. Dia juga senang karena ayahnya John masih hidup. Di sisi lain, Carlos sendiri sudah semakin dekat ke El Dorado dengan petunjuk yang diberikan oleh Big John. Carlos memberinya waktu 2 hari lagi hingga bulan purnama untuk menemukan El Dorado atau dia akan dihabisi. John mengandalkan peta yang diberikan Neville untuk menuju El Dorado. Sesuai petunjuknya, mereka harus menemukan seseorang bernama Jose lalu menyusuri sungai. Sementara itu, JJ dan Kiara berada di pesawat lain yang akan mendarat beberapa jam dari Tres Rocas. Setelah mendarat di Venezuela, Ward memaksa ikut bersama tim, tapi Sarah melarangnya, menyuruh dia kembali pulang ke Guadeloupe. Sementara itu, JJ dan Kiara melanjutkan perjalanan menggunakan bis umum. John dan teman-temannya sudah tiba lebih dulu di Tres Rocas. Mereka berpencar untuk mencari pemandu bernama Jose. Big John berniat kabur melalui jendela, namun dicegah oleh anak buahnya Carlos. Tiba-tiba, John mendengar suara ayahnya berteriak di atas sana. Yeah, that's my dad. John menggunakan petasan untuk menyerang markas mereka. Akhirnya, John bertemu dengan ayahnya, namun mereka buru-buru kabur menghindari kejaran antek-anteknya Carlos. Begitupun dengan Pop dan Cleo. Kebetulan, JJ dan Kiara baru tiba di sana melihat mereka berlari. What's happening? John menunjukkan surat dari peninggalan Denmark Tenny yang merupakan petunjuk selanjutnya yang dibutuhkan oleh Big John. I know what the Rosetta Stone is. Oh my God. Okay, Mereka kembali mencari pemandu wisata itu. Setelah berhasil menemukannya, ternyata Jose sudah dibayar oleh Ward untuk memandu John dan timnya. Melihat ada Ward di sana, Big John ingin meluapkan kemarahannya, namun karena ancaman dari Carlos makin dekat, mereka segera pergi. Singkat cerita, mereka tiba di El Sotoro.
Ward hanya ingin ikut untuk melindungi Sarah, tidak peduli dengan Masnya. You think Ward just showed up on his own? Why do I need gold for? I've changed there. JJ dan tim difasilitasi oleh Mike sebuah perahu untuk menyusul John ke El Sotoro. Petualangan para pemburu harta karun yang sesungguhnya akan dimulai di hutan ini, karena mereka akan diuji oleh Dewa Jaguar. Konon, dalam 500 tahun tidak ada satupun yang layak. Hanya mereka yang baik, bijak, dan beruntung yang akan mendapatkannya. Terlihat, Ward memegang ponsel seakan ingin mengirimkan titik lokasi ini kepada seseorang. Karena kondisi kakinya yang terluka, Ward memilih tinggal di sini menunggu mereka. Dia akan menembakkan suar jika Carlos datang mengejar. Ketiganya mulai mendaki gunung. Sementara itu, JJ dan tim melihat pergerakan anak buah Carlos yang sedang memburu mereka. Sampai detik ini, Big John mengaku tidak percaya kepada Ward dan putrinya yang dituduhnya sedang memata-matainya untuk menguasai harta karun yang dia perjuangkan selama 20 tahun lebih. Who tried to kill me? Nip it up. Mereka tiba di atas gunung, melihat dengan jelas arcanya. Tepat di malam hari, John meletakkan batu Jinomon itu sambil menunggu bulan tepat berada di puncaknya. Ternyata, setiap simbol hieroglifnya menyala satu persatu dan saat itulah Big John menerjemahkannya untuk mendapatkan lokasi El Dorado. I want you on translation. Setelah berhasil memecahkan teka-tekinya, Big John tidak mau memberitahu karena masih tidak percaya kepada Sarah. Brave traveler. Tiba-tiba, si Carlos muncul di sana mengepung mereka. Dan ternyata karena ulah Seward yang mengaku terpaksa membuat kesepakatan untuk melindungi Sarah. Padahal tindakan konyol Ward justru membahayakannya. Big John dipaksa memberitahu di mana lokasi El Dorado atau anaknya akan dihabisi. Dan tiba-tiba ini yang terjadi. He had them executed! Very important! Sarah menolak ikut dengan ayahnya, memilih pergi bersama John. Grab the gun. I'm not coming with you! Coming with me! Back up! Di pagi harinya, JJ dan tim baru tiba di El Toroso. Melihat ada anak buahnya si Carlos yang masih tertidur. Mereka gunakan petasan untuk mengusir para penjahat itu. Perjalanan mulai terhambat karena Big John terkena luka tembak. Tiba-tiba, Sarah mendengar suara yang berasal dari dalam gua. Sesuai petunjuk yang tertulis, tidak ada lidah tapi bisa berbicara. How do you know that? Let's go. Masuk ke dalam sana, John menemukan jalan melalui celah. Keep your eyes peeled. Karena Big John memilih untuk tinggal, dia memberitahu bagian terakhirnya yang berbunyi, pencari sejati dan sabar tidak perlu cahaya untuk melihat. Oh my God. Sementara itu si Carlos makin dekat ke arah Big John. Muncul dari dalam air, Sarah dan John melanjutkan perjalanan menyusuri gua. How deep does this go? Karena senternya sudah mati, mereka menggunakan suar yang bisa menyala selama 20 menit. Tapi suar yang mereka bawa ini hanya ada 3 yang harus digunakan secara efektif. John merasa putus asa karena tidak ada apapun di dalam gua ini. Saat itulah Sarah teringat kembali dengan petunjuk terakhirnya. Pencari sejati dan sabar tidak butuh cahaya untuk melihat. Because of me. The true and patient seeker. Saat suar dimatikan, ini yang Sarah lakukan. Home. Setelah pintu gua terbuka, John kembali menyalakan suarnya. Ternyata ada jurang pemisah yang harus dilompati. Oh God. John? Look, it's not that bad. John berhasil melakukannya, tapi suarnya terjatuh dan kini giliran Sarah. Are you sure? Yes, I'm sure. Okay. See anything? Dan akhirnya Sarah dan John berhasil menemukan kotak emasnya alias El Dorado. Gua ini benar-benar dipenuhi bongkahan emas. Mereka mengambil beberapa bongkahan dan setelah itu keluar dari gua tersebut. Keluar dari sana, si Carlos sudah menunggu mereka. Carlos menyuruh John mengeluarkan isi tasnya. Very good. You wanna tell me about it? Okay, keep it right here.
Setelah melihat bongkahan emasnya, Carlos memaksa Big John keluar atau putranya akan dihabisi. Big John pun keluar, tapi dengan memegang TNT yang sudah menyala. Menolak untuk mematikannya, ini yang dia lakukan. So put that thing out and join me. Big John meminta beristirahat karena lukanya makin parah. Tapi dia senang John dan Sarah berhasil mendapatkan emasnya. Tiba-tiba, Ward muncul menodongkan senjata. Ternyata, JJ dan tim sudah berada di sana, siap menyerang si Ward yang serakah. Ward akhirnya meletakkan pistolnya, namun muncul anak buah Carlos yang menodongkan senjata. Karena dia akan menembak Sarah, ini yang dilakukan oleh Ward. Mereka kembali turun gunung membawa Big John yang makin kritis. Dan akhirnya dia meninggal dunia. John dan timnya pulang membawa emas-emas itu. 18 bulan kemudian, John dan teman-temannya menggelar acara perayaan keberhasilan mereka dalam menemukan kotak emas Eldorado yang menjadi misteri tidak terpecahkan selama 500 tahun. Dari sebelumnya bocah miskin yang selalu terhina, kini hidup mereka berubah menjadi para bocah tajir. Seorang pria tua tampak memperhatikan berbagai benda arkeolog yang ditemukan mereka. Pria tua ini menawarkan kerjasama untuk perburuan harta karun berikutnya dari sebuah kapal tahun 1718 dengan kaptennya Edward Teach alias Blackbeard yang sangat terkenal. Blackbeard. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.